Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir sekolah mapel kreativitas. Apa yang Anda ketahui persamaan dan perbedaan tentang kreativitas dan inteligensi? Bagaimana hubungan keduanya? Perbedaan inteligensi dengan kreativitas adalah salah satu ciri dari inteligen, karena kreativitas juga merupakan manifestasi dari suatu proses kognitif. Hubungan antara kreativitas dan kecerdasan tidak selalu menunjukkan bukti yang memuaskan. Karena ini diukur dan dibedakan berdasarkan IQ seseorang. Banyak para ahli yang mencari tahu mengapa akibatnya dari pola pendidikan tradisional yang memang kurang memperhatikan pengembangan proses berpikir divergen, walaupun kemampuan ini terbukti sangat berperan dalam berbagai kemajuan yang dicapai oleh ilmu pengetahuan. Persamaan inteligensi dan kreativitas antara keduanya saling berkaitan karena satu mencapai dan menciptakan dan satunya memahami, walaupun yang satu konvergen dan yang satunya divergen. Hubungan inteligensi dengan kreativitas. Istilah itu ada keterkaitannya. Inteligensi adalah kesanggupan untuk memahami, menganalisis secara kritis, cermat, dan teliti, serta menghasilkan ide-ide baru secara efektif dan efisien. Sedangkan kreativitas mengolah barang yang sudah ada menjadi barang yang bernilai tinggi, seperti mendaur ulang sampah dan lain. Di kedua istilah ini saling berkaitan jika dilihat inteligensi cara mengukurnya dengan tes IQ. Jika IQ rendah, bisa jadi tingkat kreativitas anak lebih tinggi, dan jika IQ tinggi, bisa jadi tingkat kreativitas anak lebih rendah. Karena inteligensi mencangkut pada cara berpikir konvergen memusat, sedangkan kreativitas berkenaan dengan cara berpikir divergen menyerap. Mekanisme kreativitas menurut David Gamble terdiri ada 5 tahap, yaitu persiapan, konsentrasi, inkubasi, imunisasi, dan verifikasi. Jelaskan dengan singkat mekanisme dihadap pada kasus agama dan moral. Jadi ada tahap-tahapnya. Ada tahap persiapan dalam agama, yaitu pengenalan tentang Islam atau pengenalan anak dalam mengenal huruf-huruf hijaiyah. Kalau dalam hal moral pun juga dikenalkan dengan perilaku baik dan perilaku buruk, yaitu konsentrasi. Mulai lebih banyak huruf-huruf yang dikenal dan lebih dalam lagi tentang moral juga agamanya. Inkubasi yaitu setelah mengajar dengan anak menghafal huruf-huruf hijaiyah. Dan tahap kelima dan keempat yaitu mengajarkannya lebih dalam dan memberitahu moral bagaimana baik dan dicontohkan ke dalam lingkungan sekitar rumah. Yang ketiga, dalam teori kreativitas disebut dengan teori psikoanalisis, yang memandang kreativitas sebagai hasil inovasi dalam mengatasi suatu masalah akibat pengalaman traumatik yang pernah dialami di masa lalu. Jelaskan secara singkat mekanisme teori psikoanalisis ini dalam konteks kreativitas. Dalam konteks kreativitas seni, menurut Sigmund Freud, jika dipadukan dalam konteks seni, yaitu sublimasi dari kebutuhan seksual yang tidak dapat dipenuhi dan merupakan awal imajinasi. Banyak karya ilmiah sublimasi dan seniman seperti lukisan Leonardo dan Vinci. Yang keempat yaitu dalam permasalahan pembuahan kreativitas anak usia dini, sebagai orang tua ataupun pendidik, sebetulnya kita dihadapkan pada permasalahan yang menurut saya rentan di satu sisi sampai akhir. Jawabannya yaitu mengajarkan tentang etika yang baik dan benar, serta moral baik dan benar, dan memberitahu apa yang ada di lingkungan rumah yang dilarang, agar anak bisa mensikapi dan bisa berpikir. Walaupun kelak remaja dia bisa menilai sendiri, walaupun sebenarnya itu baik tetapi di lingkungannya tidak diperbolehkan. Tetap berikan kebebasan pada anak, tapi harus tetap dipantau oleh orang tua, karena semakin kita mengengkang anak juga tidak bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, pada kreativitas anak maupun sikap anak ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.